dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan periode 2021-2026 disambut dengan penuh sukacita. Tidak hanya diiringi kebahagiaan oleh para keluarga, kerabat, dan tim suksesnya. Sejuta asa demi Ogan Ilir bangkit. Setelah dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru pada Jumat 26 Februari 2021, untuk pertama kalinya Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir bertatap muka dengan para Porkompinda, legislatif, aparat sipil negara, dan masyarakat Ogan Ilir sebagai pimpinan Bumi Caram Seguguk pada Senin 1 Maret 2021. Dipersilakan berduduk di tempat yang telah kami sediakan dan hadir juga bersama beliau, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir beserta masing-masing bersama Ibu. Ucapan selamat datang menyambut kehadiran Bupati termuda di Sumatera Selatan ini. Kegiatan dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan secara terbatas karena masih dalam pandemi COVID-19. Para peserta yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tamu yang hadir juga diperiksa suhu tubuh, mulai dari camat, kepala desa, OPD, unsur Porkompinda, maupun legislatif dan masyarakat Ogan Ilir. Unsur pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir siap membantu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang baru untuk mendukung program Ogan Ilir Bangkit menuju masyarakat sejahtera. Yang jelas hari ini kita punya agenda. Acara yang pertama serah terima jabatan antara PLH Bupati Pak yang lama Pak Aupa dengan Bupati Pak yang baru dilantik Pak Panca Wijaya Akbar dan pasangan Pak Wakilnya Pak Ardani. Nah, kemudian dilanjutkan dengan paripurna mendengarkan pidato perdana Bupati Ogan Ilir di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Nah, tentunya kehadiran Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ini sangat diharapkan oleh masyarakat kedatangannya. Hari ini masyarakat beramai-ramai dalam arti semangat menyambut kehadiran Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Walaupun di sini kita tetap melakukan protokol kesehatan, dilaksanakan dalam jumlah yang terbatas, ya, kita rapat di ruang paripurna. Nah, harapan ke depan tentunya dengan semangat baru Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami juga sebagai perangkat daerah punya semangat baru juga dalam arti menjabarkan apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati Ogan Ilir akan dituangkan ke dalam program-program kerja daerah, baik dalam program jangka pendek maupun program jangka menengah dan jangka panjang. Nah, diharapkan apa yang menjadi target ataupun keinginan dari Bapak Bupati yang baru ini, semua para rekan-rekan OPD di bawah pimpinan kepala daerah ini membantu kami para OPD ini membantu para daerah untuk
mengkoordinasikan tugas-tugas daripada masing-masing OPD agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam menjabarkan program misi dan visi Bupati Ogan Ilir. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir, Mikaela Tika Alamsah, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani dan istri, serta tamu undangan yang hadir disambut dengan tari penyambutan. Setelah itu dilakukan prosesi sidang paripurna ke-6. Setelah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilakukan serah terima jabatan dari Pelaksana Harian Ogan Ilir, Aufa Sahrizal, kepada Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, didampingi Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. Penandatanganan serah terima jabatan oleh Pelaksana Harian Bupati Ogan Ilir ke Bupati Ogan Ilir. Dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Dilanjutkan penyerahan memori jabatan dari Pelaksana Harian Bupati ke Bupati Ogan Ilir dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya. Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru menunjuk Aufa Sahrizal sebagai PLH Kabupaten Ogan Ilir pada 17 Februari 2021. Pelantikan Bupati Ogan Ilir yang sejatinya dilaksanakan pada 17 Februari 2021 terpaksa mundur karena belum ada petunjuk dari Mendagri. Karena masa jabatan Bupati Ogan Ilir sebelumnya habis pada 17 Februari atau bertepatan dengan hari pelantikan, sehingga ditunjuk pelaksana harian untuk melaksanakan tugas Bupati Ogan Ilir. PLH Bupati Ogan Ilir Aufa Sahrizal mengaku sangat terhormat bisa berada di sidang paripurna tersebut, karena untuk pertama dan terakhir kali berdiri di sidang paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai PLH Bupati Ogan Ilir. Meski hanya sebentar menjadi PLH Bupati Ogan Ilir, namun Aufa melihat Ogan Ilir memiliki banyak potensi besar. Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten terkondusif saat melaksanakan Pilkada serentak 2020. Begitupun potensi lainnya. Dari sekian ratus provinsi dan kabupaten se-Indonesia yang melaksanakan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil mendapatkan predikat sebagai kabupaten yang terkondusif 10 besar. Dapat kita bayangkan ratusan provinsi dan kabupaten melaksanakan Pilkada, kita masuk dalam 10 besar. Pelaksanaan pidato perdana Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar pada rapat paripurna ke-6 DPRD Ogan Ilir diawali dengan ucapan selamat datang dari Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto saat membuka rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna ke-6 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tahun sidang 2021 saya nyatakan dibuka. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto juga menyampaikan terima kasih kepada PLH Bupati Ogan Ilir Aufa Sahrizal yang sudah melaksanakan tugas Bupati Ogan Ilir. Pada Senin pagi tersebut juga telah dilakukan serah terima jabatan antara PLH Bupati Ogan Ilir Aufa Sahrizal kepada Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar. Berdasarkan hasil keputusan dalam sidang rapat paripurna DPRD Sumsel, setelah pelantikan Bupati terpilih, jabatan pelaksana harian diserahkan kepada Bupati terpilih. Begitupun setelah dilakukan serah terima jabatan langsung dilakukan pidato perdana Bupati terpilih. Merupakan rangkaian kegiatan yang harus kita laksanakan
setelah dilaksanakannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah dilakukan serah terima jabatan dari PLH Bupati Ogan Ilir kepada Bupati Ogan Ilir masa jabatan 2021-2024 yang telah kita saksikan tadi. Wakil Wali Kota bahwa Bupati yang telah dilantik akan menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna DPRD setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Untuk itu kami persilakan kepada Bupati Ogan Ilir untuk menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati Ogan Ilir masa jabatan. Dalam pidato perdananya di hadapan para anggota DPRD dan Forkompinda di ruang rapat paripurna, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar didampingi Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menegaskan komitmen membangun daerah. Seperti janjinya saat kampanye, visi Ogan Ilir bangkit berdasarkan masyarakat bermoral, beriman, beretika, dan bertakwa. Misinya membangkitkan kemajuan di bidang birokrasi, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan gairah politik demokrasi. Yang kemarin saya janjikan berkeliling ke seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, satu persatu saya datangi dan saya sampaikan kelima misi tersebut. Yang pertama, membangkitkan tata kelola pemerintah dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya, dan bertanggung jawab. Khusus infrastruktur, terutama di kota Indralaya, Panca menilai Ogan Ilir agak berbeda dengan daerah lain di Sumatera Selatan. Pembangunan ibu kota Ogan Ilir perlu dana yang tidak sedikit dan perlu alokasi tambahan dari Pemprov Sumatera Selatan. Pemkab Ogan Ilir harus membangun desa dan tidak hanya membangun kota. Permintaannya bisa dilipat gandakan bantuan untuk Ogan Ilir dan hal tersebut disampaikan kepada Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Jumlah persis anggaran yang diusulkan untuk dilipat gandakan membangun Ogan Ilir tidak disebutkan. Untuk tahun lalu total anggaran yang dikucurkan Pemprov Sumsel untuk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 200 miliar rupiah. Pemprov Sumsel diharapkan bisa memberikan perhatian khusus dalam membangun perkotaan di Ogan Ilir dalam program maupun visi misi pembangunan. Pihaknya pun mengharapkan kritik dan solusi dari masyarakat. Kemarin, 2 tahun kemarin menggelontorkan ratusan miliar untuk membantu Kabupaten Ogan Ilir baik di bidang infrastruktur dan lain-lain. Tentunya harapan saya sebagai Bupati baru tidak banyak tidak, minta dilipat gandakan saja bantuan dari Provinsi Sumatera Selatan. Tugas berat menanti Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dan Ardani. Pasalnya, banyak PR yang harus diselesaikan. Mulai dari tagihan listrik Pemkab Ogan Ilir yang mencapai 2 miliar rupiah. Selain itu tentu saja permasalahan yang dihadapi oleh seluruh dunia, pandemi COVID-19 yang harus ditangani oleh seluruh pihak. Begitupun dengan Ogan Ilir yang siap memerangi COVID-19. Termasuk nantinya mengembalikan para nakes yang sempat dipecat oleh Bupati Ogan Ilir sebelumnya, Ilyas Panji Alam. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang hadir langsung pada pidato perdana Bupati Ogan Ilir dalam sambutannya mengatakan, pihaknya memiliki keyakinan Panca Ardani bisa membawa daerah Kabupaten Ogan Ilir lebih maju dari sebelumnya. Dalam memajukan suatu daerah, kepala daerah harus mampu mengendalikan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Dan hal itu yakin mereka bisa membawa Kabupaten Ogan Ilir menjadi lebih maju lagi. Selain itu juga,
dengan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir terpilih memiliki tugas apa yang disampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat diharapkan bisa terrealisasikan untuk membawa perubahan di Ogan Ilir. Semua masyarakat pastinya berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih mampu membawa perubahan ke satu arah dari tahun ke tahun, yakni adanya peningkatan. Dikarenakan letak Kabupaten Ogan Ilir sangat strategis, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dan melihat bagaimana kisah 15 tahun yang lalu, tidak terbayangkan Ogan Ilir mampu dapat sejajar dengan daerah lain, dan itu merupakan perjuangan bersama. Jadi pasangan Panca Agani adalah pasangan yang pas untuk membawa Kabupaten Ogan Ilir ini ke depan, supaya mampu mewujudkan cita-cita keinginan masyarakat yang telah memberikan amanah kepada Panca dan Agani. Saya sampaikan hari ini, kepercayaan Panca dengan Agani luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Saya yakin kepercayaan itu diiringi dengan harapan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Bukan hanya kepercayaan, saya yakin diiringi oleh harapan masyarakat. Ditemui setelah memberikan pidato perdana di hadapan anggota legislatif, eksekutif, unsur Porkompinda, OPD, camat dan kades serta tokoh masyarakat Ogan Ilir, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dan Ardani langsung bersiap-siap menyusun langkah-langkah mewujudkan Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat sejahtera dengan mengedepankan program-program yang telah direncanakan. Keduanya pun siap menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Membangun dan membangkitkan kembali Ogan Ilir bukan tugas ringan dan bukan tugas Bupati dan Wakil Bupati saja, namun tugas bersama seluruh pihak. Selain itu tentu saja ada Ketua Tim Penggerak PKK, Mikaila Tika Alamsyah yang siap membantu dan akan turun ke desa-desa. Peran dan keberadaan PKK juga dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu mewujudkan program-program yang telah direncanakan. Dan tentu perlu dukungan, kerjasama, dan masukan dari masyarakat agar apa yang diinginkan dan dicita-citakan bersama menjadikan Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud. Ya tentunya dari awal pencalonan kita sudah optimis ya, apalagi sekarang sudah dipercaya, dilantik dan alhamdulillah tadi untuk pidato perdana. Dan tentunya pada siang ini kita langsung setelah makan siang langsung rapat bersama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, dan saya ingin mendengar langsung dari apa saja permasalahan yang menjadi kendala OPD untuk ke depan agar kita selesaikan bersama untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Ya, kinerja pertama tidak lain ya janji-janji semasa kampanye kita tata yang mana yang memungkinkan untuk didahulukan, untuk diprioritaskan, tentunya itu yang menjadi utama yang dikerjakan. Yang paling penting kembali lagi saya sampaikan di berbagai kesempatan kalau birokrasi reformasi untuk struktur atau OPD yang ada membenahi birokrasi yang ada karena birokrasi ini sangat penting dalam mengaplikasikan janji-janji dan kebijakan-kebijakan Bupati terpilih saya Panca dan Pak Ardani agar dapat diterima atau dijalankan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Jadi saya baru hari ini bertemu langsung dengan para OPD seluruh ada di Kabupaten Ogan Ilir, tapi hanya bertemu sebentar, maka dari itu setelah makan siang nanti saya akan mengadakan rapat kepada seluruh OPD yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Tentunya saya beri kesempatan untuk membuktikan kalau memang mereka layak untuk masuk membantu saya dan Pak Ardani dalam pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir ke depan. Berapa lama tuh Pak? Ada lagi, yang pasti tugas pertama listrik di Tanjung Senai insya Allah akan saya... Ya nanti rapat kita cari akar permasalahannya, insya Allah kalau sudah ketemu saya pastikan Tanjung Senai akan kita bayar listriknya. Ya, nanti kita cari akar permasalahannya dan kalau memang dananya memungkinkan tentunya itu akan saya prioritaskan.
Ketua DPRD Ogan Ilir Soeharto bersyukur sudah melaksanakan agenda serah terima jabatan dari PLH Bupati Ogan Ilir kepada Bupati Ogan Ilir dan juga dilaksanakan pidato perdana Bupati Ogan Ilir sesuai dengan protokol kesehatan. Banyak harapan legislatif kepada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, apalagi untuk membangun daerah harus memiliki hati yang bersih dan itu terlihat dari kedua pasangan pemimpin baru Ogan Ilir ini. Dan tentu saja membangun Ogan Ilir perlu dilakukan bersama-sama. Semua pihak harus bersiap membangun Ogan Ilir bangkit. Ya, alhamdulillah pada hari ini kan kita pelaksanaan paripurna kita tetap pertama mengikuti protokol kesehatan. Jadi pada hari ini kita ada 2 acara. Yang pertama tadi yaitu serah terima Bupati, PLH Bupati dengan Bupati yang definitif. Setelah itu tadi paripurna kedua penyampaian pidato perdana Bupati Ogan Ilir. Harapan kita dengan Bupati yang baru, kita yakin bahwa Bupati ini Bupati dan Wakil Bupati ini mempunyai hati yang bersih, bijaksana. Tadi telah kita sampaikan karena untuk membangun Kabupaten Ogan Ilir bukannya gampang. Jadi pemimpin itu harus bersih hati dan bijaksana. Ini kami kira ada di Pak Panca dan Pak Ardani. Tentunya kita apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa kita harus melebur semuanya sehingga kita menjadi satu. Jadi dari elemen masyarakat, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pejabat sampai dengan masyarakat, kita harus bersatu. Karena masyarakat butuh pemimpin dan pemimpin butuh masyarakat. Disinilah awal kita untuk memajukan ataupun membangkitkan Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini. Dan tadi kita dengan waktu yang tidak lama barangkali kita akan berkoordinasi dengan pimpinan dan para badan anggaran beserta OPD untuk menyusun RPMJ menyesuaikan dengan visi misi Bupati Kabupaten Ogan Ilir periode 2021-2026. Begitupun dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Ahmad Safei yang bersiap menselaraskan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir dalam RPJPMD sehingga Ogan Ilir bangkit pun bisa tercapai. Ya, kita berharap dengan Bupati yang sekarang ini yang boleh dikatakan kategori muda, yang energik, kemudian visi dan misi tadi telah disampaikan. Ya, kita berharap banyak, baik itu dari DPRD dan juga seluruh lapisan masyarakat, berharap banyak kepada Bupati ini bisa membawa Ogan Ilir jauh akan lebih baik lagi. Walaupun kita sekarang dihadapkan dengan situasi pandemi COVID. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin nanti dari pemerintah daerah bersama DPRD kita merumuskan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Ogan Ilir. Harapan disampaikan dengan hadirnya Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang baru, mulai dari unsur eksekutif, pemerintahan, maupun unsur Porkompinda Kabupaten Ogan Ilir yang siap ikut membantu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang baru untuk membangun Ogan Ilir agar bisa semakin sejahtera. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Ogan Ilir, Abdul Rahman Rosyidi menyambut kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang baru, Panca Wijaya Akbar dan Ardani.
Tentunya dengan semangat muda, keduanya bisa membangun Ogan Ilir lebih baik lagi. Apalagi dengan slogan Ogan Ilir Bangkit bisa menjadi semangat baru untuk semua pihak bersama-sama bangkit. Jadi selaku asisten bidang pemerintahan dan kesehatan rakyat, saya menyambut baik dengan hadirnya Bapak Bupati Ogan Ilir yang baru, Bapak Pancawijaya Akbar Muhammad bersama Bapak Ardani, dan dengan visi misi beliau yang masyarakat Ogan Ilir yang bangkit dan berkualitas berdasarkan iman, moral dan etika, ini bagi saya membidangi pemerintah dan segera sangat menyambut baik. Karena tata kelola pemerintahan itu harus bangkit, tidak boleh berdiam diri, tidak boleh menunggu, kita harus jemput bola. Yang namanya bangkit kan harus ada semangat baru, kita harus progresif, sehingga kita dapat melayani masyarakat di bidang pemerintahan dan kesehatan rakyat ini dengan baik lagi. Terutama OPD-OPD yang bawah koordinasi saya, seperti bidang pemerintahan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, semua harus semangat baru, karena kita harus bangkit. Kita tidak boleh terlena dengan masa lalu, kita harus menyongsong masa depan yang lebih baik. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir juga menyambut baik kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang baru dan berharap Ogan Ilir bisa bangkit dan sejahtera. Dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengucapkan selamat kepada Bapak Panca Ardani terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir. Harapan kami semoga Ogan Ilir bangkit dan semakin sejahtera bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Hal yang sama juga diungkapkan Komandan Kodim 0402 Oki OI Letkol CZI Zamroni. Untuk Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang terpilih ini bisa segera membawa masyarakat Ogan Ilir menjadi lebih sejahtera. Selamat kepada kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir. Ya, harapannya bisa membawa masyarakat Ogan Ilir ini sejahtera, kemudian pembangunan yang merata. Baik, dari kami TNI mengucapkan selamat atas kegiatan hari ini. Pak Panca dan Pak Ardani yang akan memimpin OI ke depan. Semoga OI semakin jaya dan pertahanan di sini semakin baik. Terima kasih. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir yang baru. Tentunya harapan Polri sama seperti harapan masyarakat Ogan Ilir. Dan tentunya untuk mewujudkan keinginan masyarakat bisa lebih sejahtera. Ya, kami mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Harapan kami tentu saja seperti harapan masyarakat pada umumnya, yaitu memajukan Ogan Ilir, dan di kepolisian juga dapat menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu saja. Masyarakat Ogan Ilir berharap penuh kepada Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar dan Ardani. Melaksanakan pembangunan Ogan Ilir ini butuh dukungan dari semua pihak dan dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat sejahtera.